Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel PTDI TV bersama saya Tika Zahra. Dan kebetulan hari ini ada tamu spesial kita, Bapak Willy Azwendra, selaku Kaprodi dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Apa kabar Pak Willy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Teman-teman, kali ini kita akan sharing tentang pengalaman Pak Willy selama menjadi Kaprodi di STAI PTDI. Pertama-tama saya mau tanya nih Pak, untuk pengalaman Bapak dalam dunia karir itu seperti apa sih? Boleh diceritain sedikit? Ya baik, terima kasih Atika sebelumnya. Ya alhamdulillah-rabbil alamin. Jadi ya sebelumnya saya juga nantinya akan ada perkenalan sedikit sebelum saya bergabung di STAI PTDI. Jadi ketika sebelum saya bergabung di STAI PTDI ini mengajar, sebelumnya saya dulu kerja di salah satu media televisi. Jadi awal karir itu di dunia televisi. Jadi tidak pernah atau belum pernah sekali pengalaman di dunia mengajar. Jadi dari Bapak ini jurusan kuliahnya itu apa ya Pak? Kalau jurusan kebetulan jurusan memang S1 itu KPI. KPI. S1 KPI, terus S2 bukan KPI sih, S2 itu pemikiran Islam atau studi Islam. Gitu. Jadi kerja di televisi karena juga dulu kuliahnya KPI juga jurusannya ya Pak ya. Iya. Kalau pengalaman selama kerja di TV itu seperti apa sih Pak? Pengalaman di TV itu sangat banyak ya. Kalau pengalaman di TV yang paling banyak ya, karena memang dari awal kerja itu memang langsung di TV. Nah itu sebelum kerja itu sebenarnya magang dulu, mungkin sama kayak Atika ya. Iya, yang sekarang lagi kemarin baru selesai magang ya. Iya. Kalau dulu tuh berawal, kalau pengalaman tuh emang berawal dari magang. Dari magang itu pernah magang dulu di salah satu stasiun TV juga. MNC ya, MNC TV. MNC TV. Masya Allah. MNC TV, MNC khususnya di MNC Muslimnya. Itu pengalaman magang. Nah, di situ ketika magang itu setahun itu. 1 tahun. Iya. Jarang mungkin ya yang magang setahun ya. Lama juga ya Pak Iya. ya. Itu dulu magang setahun di MNC TV. Itu ya alhamdulillah itu diberi kesempatan oleh manajemen MNC TV, terutama MNC Muslim. Itu saya sangat berterima kasih kepada seluruh kru MNC Muslim karena sudah mengizinkan waktu itu setahun. Jadi kalau magang sebenarnya 3 bulan, cuman selama beberapa bulan berikutnya sampai setahun itu dikasih kesempatan untuk ikut syuting gitu, syuting sambil mengerjakan tugas akhir. Seperti itu di awal-awal. Kemudian setelah magang itu alhamdulillah lulus, dan setelah lulus juga alhamdulillah langsung diterima di TV nasional juga. Cakrawala Andalas Televisi. Tahu Cakrawala Andalas Televisi? Antv ya. Iya, Masya Allah, di Antv. Iya, orang tahunya Antv ya. Nama aslinya sebenarnya PT Cakrawala Andalas Televisi. Nah di situ saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada PT Cakrawala Andalas Televisi yang telah memberikan peluang untuk berkarir di situ. Itu di Antv itu kira-kira sekitar 8 tahun ya, hampir 8 tahun. 8 tahun kurang. Jadi kalau pengalaman sebenarnya alhamdulillah sudah di 2 TV gitu, ngerasain di 2 TV. Oh ya, sebelum di TV sebenarnya pernah juga kerja sebenarnya. Masih di media itu. Kerja di media juga Pak? Di Kompas ya.
Kompas Gramedia. Nah itu kalau di Kompas Gramedia itu dulu freelance, itu sambil kuliah dulu, sambil kuliah S1 itu freelance di Kompas Gramedia. Jadi emang sebenarnya kalau dilihat sekarang kan ngajar ya, sekarang fokusnya ngajar di kampus di STI PTDI. Yang kalau ngelihat relevansinya atau hubungannya, mungkin nggak ada hubungannya ya antara kerja media sama ngajar di kampus Islam. Nah ternyata ya hubungannya sebenarnya dulu berawal masuk di sini di kampus PTDI ini itu dari awalnya berawal dari teman kuliah di S2. Itu ada teman sekelas ketika itu menawarkan untuk mengajar mata kuliah produksi TV, karena teman tahu kan waktu itu saya kerja di TV, jadi berawal dari situ. Dari situ ya Pak ya. Iya. Itu mulai tahun itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. 2000 berapa ya? Sekitar itu 2014 lupa sih. Sekitar itu. Jadi pertama mencoba ngajar itu di tahun 2014 atau 15 di kampus. Kalau boleh tahu program apa aja sih selama Bapak di Antv itu yang udah Bapak garap atau Bapak kerjakan di sana? Kalau di Antv di magang juga enggak ya? Boleh. Sebenarnya banyak ya, di magang juga banyak, iya. di Antv juga banyak. Kalau di mungkin pertama yang program yang pernah saya kerjain atau ya kerjain bareng-bareng kru. Pertama itu di MNC Muslim itu sangat banyak itu program yang dikerjain. Itu waktu magang juga kita sampai nginap di kantornya beberapa kali. Itu kita pernah bikin program halal itu nikmat. Itu program kuliner. Oh, kuliner. Halal itu nikmat. Terus pernah bikin program Muslimpedia. Muslimpedia ini seperti program Khazanah Trans 7 ada ya. Iya. Nah, seperti program on the spot. Itu juga pernah bikin program seperti itu. Atau orang TV itu menyebutnya program program magazine. Program magazine. Jadi hanya video-video yang dari YouTube, footage video dari YouTube itu kita kasih audio atau VO, terus dikasih backsound. Nah seperti itu, programnya hanya seperti itu. Kemudian ada program 99 Pintu Rezeki. Ini programnya program Islami semua. Terus ada program Risalah Santri, program Belajar Islam, dan masih banyak lagi. Ada program tafsir Al-Quran, sangat banyak. Jadi MNC Muslim itu programnya sangat banyak ya. Jadi kalau boleh cerita tuh di kru dari MNC Muslim itu kreatifnya, satu orang kreatif itu bisa megang 5-6 program. Wah, Jadi benar-benar ya orang-orang TV seperti itu, ada yang berangkat pagi pulang pagi atau berangkat pagi pulang malam. Itu mungkin bagi orang-orang TV, stasiun TV udah biasa gitu. Padahal sebenarnya itu nggak baik ya untuk fisiknya itu. Tapi ya seperti itu kalau itu. Jadi lumayan banyak juga ya program-program Muslim, program Islam yang udah Bapak kerjakan di sana. Yeah. Kalau ditanya nih Pak, enak atau nggak enaknya kerja di TV itu apa aja sih Pak? Itu kalau di TV itu sebenarnya kalau kerja di TV itu banyak enaknya sebenarnya. Oh, banyak enaknya. Tapi ya alhamdulillahnya itu banyak enaknya. Yang nggak enaknya ya itu tadi, paling kita kadang waktu nggak nentu, kadang lembur, kadang sampai nginap. Kalau yang laki-laki itu bisa sering nginap, itu biasa. Kalau kecuali manajer ya. Kalau manajer itu nggak mungkin nginap ya. Kalau masih level production assistant, kreatif, produser, eksekutif produser pun bahkan ada yang nginap. Kalau misalnya acara-acara penting, acara-acara besar, kecuali program-program ringan itu. Nah enaknya itu ketika dapat program-program ringan seperti misalnya program kuliner atau program yang tayang sekali seminggu. Nah itu mungkin banyak santai, itu mungkin bisa
seperti libur itu. Tapi gajinya tetap per bulan ya? Gaji sama, ya gaji sama. Masya Allah. Nah, karena kan lumayan jauh ya Pak ya dari TV ke dunia pendidikan gitu Pak. Kira-kira pernah ngalamin culture shock nggak sih Pak selama ini? Ya awalnya iya seperti itu. Awalnya saya nggak mau tuh, karena kan nggak ada pengalaman ya. Kan ditawarin sama teman yang waktu itu juga dari kampus ini PTDI. Awalnya belum tertarik, kan nggak ada pengalaman ngajar ya. Tapi lama-lama kan dijelasin lagi akhirnya ya mau bergabung. Seperti itu. Dan ya sekarang ya alhamdulillah diamanahkan oleh Bu Ketua sebagai Kaprodi ya. Emang tadinya cuman sekedar ngajar. Berarti awalnya dosen, kemudian menjadi Kaprodi ya Pak ya. Kira-kira Bapak ada pesan-pesan nggak sih untuk mahasiswa KPI ini khususnya biar lebih semangat lagi gitu kuliahnya? Untuk mahasiswa KPI dan juga bagi siswa yang mungkin mau lulus SMA, mau lulus SMK, mau lulus MA. Nah itu mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu ya, belum paham apa itu prodi KPI ya, atau jurusan KPI. Jadi prodi KPI itu yaitu prodi komunikasi penyiaran Islam. Jadi sebenarnya hampir sama dengan prodi atau jurusan ilmu komunikasi. Hanya saja justru di KPI itu ada nilai plusnya, nilai plusnya belajar agama gitu, belajar Islam. Atau kita dalam berkomunikasi atau dalam menyiarkan sesuatu itu, menyiarkan acara itu, kita harus berlandaskan Islam atau tidak boleh melanggar dari norma-norma atau syariat Islam, seperti itu. Bagi teman-teman teman-teman yang belum kuliah atau sekarang sedang kuliah, jadi prodi KPI itu, prodi komunikasi penyiaran Islam itu kalau untuk peluang karir, peluang kerja itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya sangat banyak, tapi tapi kenapa masih banyak yang meragukan gitu jurusan KPI itu. Padahal untuk lowongan kerja, peluang kerja itu sangat banyak. Itu kan misalnya nanti bisa bekerja di stasiun TV kayak saya sendiri kan dari KPI ya, satunya. Jadi lulusan KPI itu bisa nantinya bekerja di stasiun TV, atau di stasiun radio, atau di media cetak seperti majalah, koran, atau di media online, atau seminimalnya kerja di TV online gitu. Sekarang banyak TV online ya, di YouTube ya banyak TV online. Nah itu, jadi tidak usah takut sih, nggak usah ragu bagi calon mahasiswa untuk menentukan pilihannya di prodi komunikasi penyiaran Islam atau di jurusan KPI. Jadi dan bisa juga nanti sebagai sebagai MC atau sebagai host, sebagai pembawa acara, atau sebagai news anchor atau pembawa acara berita, atau bisa juga nanti sebagai reporter, jurnalis, artisnya, bisa jadi artis juga tuh kalau misalnya mau jadi kuliah di KPI. Peluang kerjanya sebenarnya banyak peluang, sangat banyak, yang masih banyak orang belum tahu. Itu sih. Terima kasih banyak Pak Willy atas sharingnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang nonton semua. Kira-kira sampai sini aja podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.